Di tengah kebanggaan akan teknologi canggih dan kekuatan militernya, Israel tiba-tiba dihadapkan pada bencana alam yang tak terduga. Kebakaran hutan besar yang menghanguskan tanah subur dan badai pasir yang mengacak-acak kehidupan. Ribuan orang mengungsi, ratusan rumah terbakar, dan negara yang terbiasa melawan musuh di luar kini harus berjuang melawan kekuatan alam yang tak bisa ditaklukkan. Di balik asap dan abu, bisakah Israel menemukan kembali kekuatannya, atau justru akan terperosok dalam kehancuran yang tak terelakkan? Udara yang biasanya sejuk di ketinggian Bukit Yerusalem berubah menjadi panas dan berat, seperti mengisyaratkan sesuatu yang tak biasa akan segera terjadi. Di kejauhan, langit mulai berubah warna, bukan karena matahari terbenam, melainkan karena asap tipis yang perlahan menebal. Api kecil yang awalnya dianggap sebagai insiden biasa oleh penduduk setempat, dalam hitungan jam menjelma menjadi raksasa merah yang melahap bukit-bukit, pohon-pohon, dan apapun yang berdiri di jalurnya. Pada sore terakhir di bulan April, warga Ein Kerem, sebuah desa kuno yang dikenal karena keindahan lanskap dan kekayaan budayanya, mulai panik. Api mendekat terlalu cepat, seolah angin mempercepat langkahnya, membawanya dari pohon ke pohon, dari lembah ke perbukitan Yudea yang padat. Asap menutupi matahari, menciptakan suasana senja yang suram meskipun jam masih menunjukkan sore hari. Langit seperti terbakar, kata Yitzhak, seorang pensiunan guru yang tinggal di pinggir hutan. Ia berdiri di balkon rumahnya, menyaksikan kobaran api yang merambat seperti naga kelaparan. Kami sering melihat kebakaran kecil di musim panas, tapi ini bukan kebakaran biasa. Ini pembalasan dari langit. Pihak berwenang mengerahkan ratusan petugas pemadam kebakaran ke lokasi kejadian, dibantu oleh puluhan kendaraan dan pesawat pengebom air. Namun, semangat heroik mereka seolah tak berarti di hadapan kobaran yang terus membesar. Medan yang berbatu dan angin panas membuat segala taktik pemadaman menjadi tidak efektif. Jalur api berpindah liar dan tak terprediksi. Tidak ada peta, tidak ada teknologi, tidak ada perintah yang mampu menahan kehendak alam. Menurut Kementerian Keamanan Publik Israel, dalam waktu kurang dari 2 hari, api telah menghanguskan lebih dari 3.000 hektar lahan hutan dan pertanian. Beberapa pemukiman kecil di perbukitan Yudea harus dikosongkan total. Lebih dari 9.000 warga terpaksa dievakuasi secara darurat. Sementara itu, puluhan orang mengalami luka bakar ringan dan gangguan pernapasan akibat paparan asap tebal yang menyelimuti wilayah. Namun yang paling mencengangkan bukan hanya luasnya kerusakan, melainkan kecepatan dan skala kejadian yang bahkan tidak terdeteksi oleh sistem teknologi canggih yang dimiliki Israel. Negeri yang dikenal dengan inovasi militer dan pertahanan sibernya, ternyata tak mampu mendeteksi ancaman dari akar semak kering dan percikan api yang ditiup angin. Sistem pemantauan, drone yang biasa digunakan untuk mengawasi gerakan musuh di perbatasan, gagal memprediksi laju api. Iron Dome, sistem pertahanan udara tercanggih yang dapat menembak jatuh rudal dalam hitungan detik, tidak berkutik di hadapan lidah-lidah api yang menyusup dari tanah dan udara. Ini ironis, ujar seorang analis keamanan, Avi Rosenfeld, dalam wawancara dengan Haaretz. Kita bisa menjatuhkan misil dari langit, tapi kita tidak bisa menjinakkan ranting kering yang terbakar. Teknologi kita dibangun untuk peperangan manusia, bukan untuk menghadapi murka alam. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dalam pernyataan resmi pada malam pertama bencana, mengatakan bahwa pemerintah sedang melakukan segala yang bisa untuk mengendalikan situasi. Namun pada hari kedua, ia secara terbuka meminta bantuan internasional untuk mengatasi kebakaran tersebut. Permintaan ini memicu perdebatan sengit di dalam negeri. Jika kami tidak bisa mengandalkan sistem kami sendiri untuk menyelamatkan rakyat dari api, apa artinya anggaran miliaran shekel setiap tahun untuk pertahanan? Tulis editorial harian The Jerusalem Post pada edisi 2 Mei 2025. Tak hanya rumah dan hutan yang menjadi korban. Petani-petani kehilangan ladang yang selama bertahun-tahun mereka rawat dengan penuh cinta. Kebun zaitun, anggur, dan pohon ara yang menjadi simbol kehidupan di tanah ini kini hanya tersisa arang dan batang hangus. Flora khas Yudea,
termasuk beberapa spesies yang dilindungi, musnah dalam kobaran api yang tak kenal arah. Sarah, seorang petani generasi ketiga dari wilayah Abu Ghosh, tak kuasa menahan air mata ketika melihat ladang anggurnya kini tinggal abu. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Ini bukan sekadar tanah. Ini warisan. Ini darah nenek moyang kami. Semua lenyap begitu saja, seperti diludahi langit. Sementara itu, rumah sakit Hadassah Ain Krem kewalahan menerima pasien dengan gangguan pernapasan akut. Asap yang memenuhi udara membuat anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Masker N95 yang dulu digunakan untuk mencegah penyebaran virus kini kembali dipakai oleh warga untuk menyaring udara yang penuh partikel karbon. Tapi bagi banyak orang, bukan hanya fisik yang terluka, melainkan juga rasa aman yang terkoyak. Kami merasa ditinggalkan, kata Eliezer, seorang relawan di pusat evakuasi. Bukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia, tapi oleh sistem yang katanya hebat dan tak terkalahkan. Langit terus memerah selama berhari-hari. Dari pantai Tel Aviv hingga perbatasan Ramallah, kabut asap melayang tanpa arah. Masyarakat Yahudi dan Arab sama-sama terpaksa mengevakuasi diri dari rumah mereka, menciptakan momen langka ketika batas dan identitas luluh dalam wajah ketakutan yang sama. Pada malam kelima, api mulai menyentuh pinggiran kota Modi'in. Suasana genting menyelimuti pusat komando. Para pejabat berbicara dalam suara pelan, dengan wajah muram dan mata lelah. Tidak ada yang tahu kapan ini akan berakhir. Satu-satunya yang pasti adalah Israel tengah menghadapi bentuk perang baru, bukan dengan manusia, bukan dengan senjata, melainkan dengan bumi itu sendiri yang menolak. Sampai hari ini, api belum padam sepenuhnya. Beberapa titik bara masih menyala di kedalaman hutan yang hangus, menunggu angin baru untuk memulai babak lain dari kisah yang belum selesai. Sementara itu, para pemimpin dunia mulai memperhatikan, bukan karena kebakaran itu sendiri, tapi karena apa yang diungkapkannya, bahwa bahkan negeri paling bersenjata pun tak berdaya menghadapi amarah alam. Dan dari balik abu dan asap, satu pertanyaan bergema di langit Yerusalem. Apakah ini peringatan terakhir sebelum segalanya terlambat? Pada dini hari kedua, api telah menyusup hingga ke desa-desa kecil di sekitar perbukitan Yudea. Tanpa aba-aba yang cukup, banyak keluarga terbangun bukan oleh jam alarm, melainkan oleh bau menyengat asap dan suara dentuman benda-benda yang terbakar. Beberapa rumah retak akibat suhu ekstrem, dan atap-atap mulai runtuh karena bara yang menumpuk di atasnya. Jeritan anak-anak, suara tangis, dan langkah kaki yang tergesa menjadi pemandangan yang sulit, terlupakan oleh siapapun yang mengalaminya. Eliyahu, seorang bocah berusia 9 tahun, menggenggam erat tangan ibunya saat mereka berlari menyusuri jalanan kampung mereka yang penuh abu. Aku kira itu mimpi buruk, Bu. Tapi mimpi tidak bisa membuat mataku perih, katanya pelan sambil terus menangis. Ibunya, Shira, mengenakan kerudung seadanya untuk menutup wajah mereka dari debu dan panas yang menyengat. Kami tidak sempat mengambil apapun, hanya pakaian yang menempel di badan. Semua dokumen, semua foto keluarga, habis. Ujarnya sambil terisak kepada reporter Rinet yang menemuinya di pusat evakuasi sementara di Beit Shemesh. Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dalam keadaan tergesa. Banyak dari mereka tidak sempat membawa pakaian ganti, obat-obatan, atau bahkan air minum. Jalur evakuasi dipadati kendaraan yang melaju pelan, dengan kaca tertutup rapat dan wajah-wajah panik yang mengintip dari balik jendela. Beberapa kendaraan mogok di tengah jalan karena suhu ekstrem yang menyebabkan mesin panas berlebih. Anak-anak dikeluarkan dari dalam mobil untuk menghindari kepanasan. Mereka berdiri di pinggir jalan, mata mereka nanar menatap ke arah bali asap yang menggulung tempat rumah mereka pernah berdiri. Di beberapa titik, api menjebak kendaraan dan membuat banyak warga terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kami seperti dikejar binatang buas yang tak terlihat. Anda tidak bisa membayangkan rasa takut yang muncul saat melihat langit terbakar di belakang punggung Anda, ujar Omar, seorang warga Arab Israel dari daerah Ain Rafah, yang menggendong keponakannya sejauh hampir 2 kilometer untuk mencapai tempat aman.
Sementara itu, para relawan dan organisasi kemanusiaan berusaha keras membentuk dapur umum, membagikan masker, selimut, dan air minum di berbagai titik pengungsian. Lembaga seperti Magen David Adom dan Zaka dikerahkan untuk menangani korban yang terluka atau kehilangan sanak keluarga. Salah satu relawan, Naama Elbaz, mengatakan, "Ini bukan hanya krisis lingkungan, ini adalah krisis kemanusiaan. Orang-orang datang dengan trauma, dengan luka yang tidak terlihat." Kisah para lansia menjadi bagian paling memilukan. Banyak dari mereka tidak mampu bergerak cepat, dan beberapa tertinggal saat api melahap kawasan dengan brutal. Seorang nenek berusia lebih dari 80 tahun ditemukan di dalam rumahnya, pingsan karena asap. Ia berhasil diselamatkan oleh tetangganya yang memecahkan jendela untuk menariknya keluar. Mereka berdua kini dirawat di Rumah Sakit Hadassah, Mount Scopus dengan kondisi stabil namun dalam keadaan psikologis yang sangat terguncang. Situasi semakin memburuk ketika sinyal telepon seluler terganggu akibat infrastruktur yang rusak. Banyak keluarga terpisah dan tidak dapat saling menghubungi. Saluran komunikasi utama milik Cellcom dan Pelephone mengalami gangguan karena beberapa menara pemancar rusak terbakar. Internet lambat atau mati total di banyak wilayah membuat koordinasi antara petugas dan relawan menjadi sangat sulit. Petugas keamanan dalam negeri yang berusaha mengevakuasi warga pun terhambat oleh badai pasir kecil yang mulai muncul bersamaan dengan kebakaran. "Kami sudah melihat bencana, tapi belum pernah melihat dua sekaligus. Api dari bawah dan debu dari atas," ujar Letnan David Meir, komandan tim evakuasi dari Pasukan Pertahanan Israel, IDF. Ia menggambarkan situasi itu sebagai perang melawan sesuatu yang tidak bisa dipukul atau ditembak. Di tengah kekacauan ini, beberapa warga tetap nekat kembali ke rumah mereka, bukan karena tak takut, melainkan karena tak sanggup meninggalkan hewan peliharaan atau anggota keluarga yang belum ditemukan. Beberapa anjing dan kucing terlihat berkeliaran di jalanan desa, menangis kelaparan, menggonggong pada bara api yang mengejar mereka. Petugas penyelamat hewan dari SPCA, Society for Prevention of Cruelty to Animals, melaporkan lebih dari 400 hewan yang terlantar dalam waktu 3 hari. Salah satu momen paling mengguncang terjadi ketika sebuah bus evakuasi yang mengangkut lebih dari 25 anak-anak dari panti asuhan tertinggal di belakang karena sopirnya salah rute akibat tertutupnya pandangan oleh asap. Para relawan dari unit SAR sipil berhasil menemukan dan mengevakuasi mereka dengan selamat setelah hampir 2 jam pencarian. "Kami menemukan mereka duduk diam dalam gelap, tangan mereka saling menggenggam. Anak-anak itu tidak menangis. Mereka hanya menatap kosong," ujar relawan yang enggan disebut namanya. Malam hari tidak membawa ketenangan. Langit tetap merah, menyala seperti obor raksasa yang tak kunjung padam. Orang-orang tidur di lantai aula sekolah, gimnasium, dan tenda darurat. Mereka tak punya pilihan lain selain menunggu bantuan, menunggu informasi tentang rumah mereka, menunggu kabar dari sanak keluarga. Dan di antara semua itu, mereka juga menunggu jawaban. Kenapa negeri yang dipenuhi satelit, radar, dan sistem pertahanan laser ini tak mampu memberi peringatan lebih awal? Mengapa rakyat biasa harus lari dari kobaran api dengan tangan kosong, tanpa tahu kemana arah aman berikutnya? Satu hal yang menjadi jelas bagi semua yang menyaksikan, baik dari dalam maupun luar negeri, ini bukan sekadar kebakaran. Ini adalah kegagalan sistem, kegagalan memahami bahwa bukan hanya senjata dan teknologi yang harus dipersiapkan, tetapi juga kelembutan, perencanaan sipil, dan penghormatan terhadap alam. Dari lari yang penuh ketakutan itu, lahirlah amarah yang tenang namun dalam, amarah atas negara yang sibuk melihat musuh di perbatasan, tapi lupa bahwa bencana bisa tumbuh dari dalam tanah sendiri. Dan di tengah semua itu, tanah terus membara, langit terus menangis, dan rakyat terus lari, entah sampai kapan. Di negeri yang selama ini menjadikan teknologi sebagai tameng dan tongkat sihir, minggu pertama bulan Mei terasa seperti ejekan besar dari langit. Asap masih menyelimuti udara, bara api masih menyusup, diam-diam ke celah-celah hutan dan ladang yang tersisa. Dan di tengah semua itu, muncullah satu kenyataan pahit yang tak bisa dibantah. Israel
negara dengan sistem militer paling maju di Timur Tengah, gagal melindungi rakyatnya dari satu musuh yang tak bisa dibidik radar. Bagi sebagian orang, ini seperti melihat ksatria berbaju zirah dihantam oleh banjir. Menggelikan sekaligus menyakitkan. Iron Dome, sistem pertahanan udara yang menjadi simbol supremasi teknologi Israel, berdiri tegak tanpa fungsi. Senjata yang dirancang untuk menjatuhkan roket dari Hamas dan Hizbullah hanya bisa menyaksikan api, menyusup dari semak-semak, melompat dari satu pohon ke pohon lain, membakar perbukitan hingga hitam. Radar canggih yang biasa mendeteksi serangan lintas udara dalam hitungan detik kini tak berguna. Musuh kali ini tidak terbang, ia merambat. Tak hanya itu, sistem drone pengintai, yang biasanya dipakai untuk patroli digital di sepanjang jalur Gaza dan dataran tinggi Golan, dikerahkan untuk memantau pergerakan api. Namun cuaca ekstrim dan angin kuat membuat banyak drone jatuh atau kehilangan sinyal. Beberapa bahkan dilaporkan hilang kontak setelah 15 menit penerbangan. Kami menyadari ada batas yang tidak bisa dijangkau teknologi. Api ini berubah arah lebih cepat daripada pemrosesan gambar satelit kami, ungkap Mayor Ofir Ben Ami, Kepala Unit Pengawasan Udara Sipil dalam konferensi pers yang digelar pada 3 Mei. Sementara itu, sistem komunikasi darurat berbasis jaringan aman militer juga mengalami gangguan. Menara komunikasi yang berada di daerah perbukitan terbakar atau mati total akibat suhu yang meningkat di atas 40 derajat Celcius. Koordinasi antara satuan pemadam kebakaran, polisi, tentara, dan unit penyelamat sipil terhambat parah. Bahkan sistem navigasi otomatis di beberapa kendaraan tempur yang dialihfungsikan untuk operasi logistik memberi rute yang justru membawa mereka ke jalur api. Dalam keadaan normal, pasukan pertahanan Israel, IDF, dikenal sangat efisien. Mereka mampu memburu sasaran hingga ke lorong-lorong bawah tanah menggunakan kecerdasan buatan dan pemetaan digital tingkat tinggi. Namun kini, mereka terjebak dalam realitas yang tak bisa disimulasikan, hutan yang membakar dirinya sendiri. Tidak ada software untuk menghadapi pohon yang menyala dan angin yang berubah setiap 20 menit. Ujar Kolonel Ezra Lavi yang memimpin operasi darurat gabungan. Kritik keras mulai muncul dari para ahli iklim dan kebijakan publik. Mereka menuding pemerintah terlalu sibuk mengembangkan senjata, namun lalai dalam membangun sistem pertahanan sipil yang kuat. Kita telah menghabiskan ratusan miliar shekel untuk mempersiapkan diri terhadap perang yang mungkin tak pernah datang, namun nyaris tidak punya strategi menghadapi perubahan iklim yang sudah ada di depan mata. Tegas Profesor Nili Haran, pakar kebijakan lingkungan dari Universitas Tel Aviv. Sejumlah kalangan menyebut ini sebagai defisit moral teknologi, ketika negara lebih memilih membangun kecerdasan buatan untuk membunuh musuh daripada menyelamatkan rakyatnya dari bencana. Pemerintah memang menganggarkan dana besar untuk pengembangan sistem senjata otonom, satelit mata-mata, dan radar anti-drone. Namun hanya sebagian kecil dialokasikan untuk sistem prediksi cuaca ekstrem atau mitigasi bencana berbasis data. Dalam laporan investigatif yang dirilis oleh harian Haaretz edisi 5 Mei, disebutkan bahwa sistem pemantauan vegetasi yang bisa memprediksi risiko kebakaran besar sebenarnya telah diajukan oleh Kementerian Perlindungan Lingkungan sejak 2 tahun lalu, namun tidak pernah disetujui oleh Kabinet Keamanan. Alasannya bukan prioritas nasional. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pidato berikutnya mencoba meredam kemarahan publik. Ia mengatakan bahwa negara sedang mengalami krisis skala besar dan berjanji akan mengalokasikan sumber daya lebih banyak untuk sistem mitigasi bencana. Namun bagi banyak warga, janji ini datang terlambat. Terlalu banyak yang sudah hangus. Terlalu banyak yang terlanjur hilang. Negara ini bisa menembak roket dari udara, tapi tidak bisa memberi kami satu truk air tepat waktu, kata seorang warga bernama Rachel, yang rumahnya di daerah Mevo Beitar Ludes terbakar. Apa gunanya senjata yang bisa menghancurkan bunker kalau tak bisa menyelamatkan satu pohon zaitun? Teknologi, dalam skala dan gemerlapnya, ternyata memiliki titik buta, emosi manusia, waktu reaksi nyata, dan kekacauan yang tak bisa dimodelkan oleh algoritma. Para ilmuwan militer yang biasanya bekerja dalam ruangan steril dan pencahayaan lembut,
kini turun langsung ke lapangan. Beberapa dari mereka dengan pakaian anti nyala yang belum pernah mereka pakai sebelumnya harus menyaksikan langsung bagaimana sistem mereka tak mampu membaca perilaku angin dan suhu tanah. Yang tersisa di lapangan bukan lagi parameter, tapi bau daging terbakar, tanah retak, dan jeritan warga yang kehilangan rumah. Badai pasir yang mulai menyelimuti bagian selatan menambah ironi dari kegagalan ini. Sensor optik yang biasa digunakan untuk membidik target musuh lumpuh oleh partikel debu. Kamera inframerah tak bisa menembus kabut pasir. Kecanggihan lumpuh oleh kesederhanaan alam. Seorang teknisi militer bahkan berkata dengan getir, "Kami menciptakan sistem untuk membunuh dalam gelap." Tapi tak satu pun dari mereka bisa melihat dalam kabut ini. Dari Tel Aviv hingga Nazareth, masyarakat mulai menuntut audit besar-besaran atas sistem penganggaran pertahanan. Tagar senjata tak berguna menjadi tren di media sosial. Banyak yang membagikan gambar kontras. Satu sisi menampilkan Iron Dome dengan roket meluncur, sisi lain menunjukkan pemadam kebakaran menyiram api dengan ember plastik. Konflik diam-diam mulai muncul di tubuh pemerintahan. Beberapa menteri mempertanyakan prioritas anggaran, sementara yang lain bersikeras bahwa pertahanan militer tetap nomor 1. Namun dalam hati rakyat, kesimpulannya jelas. Apa arti kekuatan jika rakyat dibiarkan terbakar hidup-hidup? Hari-hari berikutnya menjadi saksi bisu atas dilema ini. Tentara yang biasanya berjaga di perbatasan kini mengangkut air dan makanan. Drone tempur dipaksa menjadi mata-mata vegetasi. Dan Israel, negara yang selama ini menyebut dirinya startup nation, harus menunduk kepada kenyataan. Tidak semua krisis bisa diselesaikan dengan algoritma. Di langit Yerusalem, asap masih menari. Di tanah yang hangus, rakyat masih berjalan. Dan di pusat-pusat komando, layar-layar digital menampilkan grafik tanpa makna. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, senjata tercanggih di negeri ini tidak tahu siapa musuhnya dan tak tahu harus menembak kemana. Hanya beberapa hari setelah api meluluh lantakkan perbukitan Yudea dan sekitarnya, langit kembali berubah. Namun kali ini bukan merah menyala yang menyambut pagi, melainkan kuning gelap dan kelabu pekat, warna badai pasir yang datang dari arah selatan, menyapu sisa-sisa kehancuran dengan bisu yang mengerikan. Seakan-akan alam belum puas menampar negeri yang sudah tertunduk. Badai pasir itu tidak hanya membawa debu. Ia membawa ketakutan yang lebih halus, tapi tak kalah menyesakkan. Butiran halus pasir masuk ke paru-paru, menyelip di sela-sela pakaian, dan mengendap di setiap celah bangunan yang masih berdiri. Selama lebih dari 2 hari, jarak pandang di sebagian besar wilayah tengah Israel menurun drastis. Langit yang tadinya suram karena asap kebakaran, kini menjadi buram karena ribuan ton debu yang terangkat dari tanah gersang di gurun Negev. Rasanya seperti hidup dalam kotak debu, ujar Nir Avraham, seorang teknisi di Ramlah yang harus menghentikan pekerjaannya karena alat berat rusak dimasuki pasir. Kami tidak bisa bernapas, tidak bisa melihat, tidak bisa bergerak. Pemerintah mengeluarkan peringatan darurat kualitas udara untuk seluruh wilayah dari Be'er Sheva hingga Tel Aviv. Lembaga Perlindungan Lingkungan menyebut indeks polusi udara mencapai level berbahaya dengan kandungan partikel PM10 dan PM25 melebihi batas aman hingga 8 kali lipat. Rumah sakit kembali dipenuhi pasien, bukan karena luka bakar, tetapi karena sesak napas, serangan asma, dan iritasi mata. Beberapa pasien lanjut usia yang baru saja dievakuasi dari kebakaran kini tergeletak lemah di ranjang darurat, menghadapi ancaman yang sama sekali baru. Unit gawat darurat Magen David Adom mencatat peningkatan tajam dalam panggilan medis yang berkaitan dengan gangguan pernapasan. Ini bukan sekadar badai debu biasa. Ini badai yang datang ketika tubuh warga sudah kelelahan. Mereka belum pulih dari trauma, belum istirahat cukup, dan kini mereka harus menghadapi ini, kata Dr. Tamar Shalev dari Rumah Sakit Asaf Harofeh. Masalah bertambah rumit karena badai pasir membuat operasi pemadaman yang masih berlangsung menjadi nyaris mustahil. Helikopter tidak bisa terbang. Mobil pemadam kehilangan visibilitas. Petugas harus bekerja dalam kondisi berbahaya, dengan pasir yang menyusup ke masker dan perlengkapan keselamatan. Beberapa dari mereka bahkan dilaporkan pingsan di lapangan akibat kelelahan dan dehidrasi.
Pusat Komando Darurat Nasional yang sebelumnya sudah kewalahan oleh kebakaran, kini kehilangan koordinasi karena badai menghantam sebagian besar infrastruktur komunikasi yang masih tersisa. Pasokan listrik padam di beberapa kota kecil akibat akumulasi debu yang menyumbat turbin dan merusak panel distribusi. Para relawan bekerja dengan senter kepala dan radio dua arah, mencoba menghubungkan jalur informasi yang terus terputus. Di Kota Modiin, warga yang baru sehari mengungsi di sekolah-sekolah kembali harus dipindahkan karena atap gedung darurat roboh, tertimpa lapisan pasir yang berat dan lembab. Ini seperti kutukan bertubi-tubi, ujar seorang guru sekolah dasar yang menjadi relawan di pengungsian. Baru saja anak-anak mulai merasa sedikit aman, sekarang mereka harus lari lagi. Badai pasir bukan fenomena baru bagi Israel. Setiap tahun, terutama menjelang musim panas, wilayah selatan kerap diselimuti debu dari arah Afrika Utara atau semenanjung Sinai. Namun, intensitas badai kali ini mencetak rekor baru dalam 2 dekade terakhir. Data dari Badan Meteorologi Israel menunjukkan bahwa kecepatan angin mencapai lebih dari 60 km per jam dengan kepadatan debu tertinggi sejak badai besar tahun 2003. Namun tak seperti sebelumnya, kali ini badai tidak datang dalam konteks netral. Ia tiba sebagai hantaman kedua setelah kobaran api. Warga yang sudah kehilangan rumah, hutan, dan ladang kini harus menyaksikan sisa barang mereka, foto, dokumen, furnitur, mainan anak, terkubur dalam lapisan pasir yang menyusup seperti bisikan, kutuk. Mungkin ini caranya alam menghapus semuanya sekaligus, kata Malak, seorang warga Arab Israel dari Lod yang ikut mengungsi ke Yericho. Ia menunjukkan foto keluarganya yang sudah tak bisa dikenali karena tertutup debu. Kami sudah terbiasa menghadapi konflik, sirene, bahkan bom. Tapi siapa yang bisa melawan pasir? Siapa yang bisa berteriak pada angin? Situasi ini juga menimbulkan dampak diplomatik. Negara-negara yang sebelumnya menawarkan bantuan pemadaman kini harus mempertimbangkan ulang pengiriman bantuan karena kondisi cuaca yang ekstrim. Pesawat bantuan dari Prancis dan Yunani yang semula dijadwalkan mendarat di Bandara Ben Gurion ditunda karena visibilitas buruk. Hal yang sama terjadi pada pengiriman alat berat dari Jerman dan Italia. Beberapa organisasi bantuan internasional menyatakan keprihatinan mendalam, namun mengaku tak bisa mengirim tim mereka hingga cuaca stabil. Dalam pernyataan resmi pada 6 Mei, Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan bahwa negara sedang menghadapi kondisi paling kompleks dalam sejarah penanganan bencana sipil. Ia menambahkan bahwa militer akan menambah personel ke unit evakuasi dan distribusi logistik. Namun pernyataan itu, seperti banyak pernyataan sebelumnya, tidak lagi memberi rasa tenang. Bagi rakyat yang sudah kehilangan segalanya, kata-kata tak bisa menenangkan rasa lelah yang merambat hingga ke tulang. Yang tersisa kini hanyalah upaya bertahan. Di beberapa tempat, warga menutup jendela dan pintu dengan plastik dan selimut basah. Mereka menciptakan ruang kecil yang bebas debu untuk anak-anak. Sementara orang dewasa menyeduh kopi dalam diam, menatap luar jendela, seperti menunggu keajaiban yang belum tentu datang. Ironi dari semua ini adalah, di negeri yang menyombongkan diri dengan senjata laser, misil kendali jauh, dan kecerdasan buatan, rakyatnya kini menyelamatkan diri dari badai pasir dengan kain basah dan masker buatan sendiri. Tidak ada sistem pertahanan udara yang bisa melindungi mereka dari debu. Tidak ada algoritma yang bisa menghentikan angin. Pasir pun terus mengalir. Ia masuk ke rumah sakit, ke selimut pengungsi, ke halaman sekolah yang dijadikan tempat tidur, massal. Ia menutup jejak kaki mereka yang melarikan diri dari api, menghapus garis antara apa yang dulu berdiri dan yang kini tinggal bayangan. Dan ketika malam tiba, badai belum reda. Keringat mengalir deras dari balik helm dan masker pelindung. Nafas terasa berat, bukan hanya karena beban tabung oksigen di punggung, tetapi karena udara yang mengandung lebih banyak abu daripada oksigen. Di tengah bara yang masih menyala dan debu pasir yang terus menyelimuti langit, para pemadam kebakaran, Israel tak memiliki waktu untuk merasa takut. Mereka hanya bisa terus maju atau melihat api memakan yang tersisa dari negeri mereka. Petugas pemadam kebakaran dalam seragam anti nyala yang berubah warna karena panas dan debu bergerak dalam
Formasi kecil menyemprotkan air seadanya dari selang yang sering kehilangan tekanan. Suplai air menjadi masalah utama sejak hari keempat kebakaran, ketika infrastruktur bawah tanah rusak dan pasokan dari mobil tangki tidak bisa menjangkau titik-titik paling kritis. Beberapa tim bahkan terpaksa menggunakan air dari kolam, sumur, dan sisa waduk pertanian, tak peduli kebersihannya. Ini bukan lagi soal taktik. Ini soal bertahan hidup, kata Amir Dahan, Komandan Unit Pemadam dari Yerusalem Barat, kepada media Channel 12 News. Kita bukan hanya melawan api, tapi juga kelelahan, kekurangan air, dan langit yang tidak memberi ampun. Selama berhari-hari, para pemadam tidur tidak lebih dari 2 jam. Mereka makan berdiri, seringkali hanya roti kering dan air mineral. Banyak dari mereka harus menanggalkan pakaian luar mereka karena suhu ekstrim, meskipun itu berarti mengekspos tubuh mereka pada bahaya panas dan serpihan api. Di beberapa posko, pakaian pelindung habis dan relawan harus mengenakan pakaian seadanya, baju olahraga, mantel kerja, bahkan jaket militer tua. Saya melihat mata teman saya merah, bukan karena api, tapi karena dia tak bisa tidur selama 48 jam, kata Yosef Barak, petugas dari Haifa yang dikirim ke lokasi bencana di Yudea. Kami menahan rasa takut karena jika kami mundur, tidak ada yang akan menyelamatkan rumah-rumah itu. Namun meski keberanian mereka tak tergoyahkan, perlengkapan dan dukungan logistik tidak sebanding. Banyak stasiun pemadam kebakaran di luar kota besar tidak memiliki alat pernapasan cadangan. Beberapa petugas harus bergantian memakai masker, bahkan bekerja tanpa pelindung di tengah kabut tebal bercampur gas karbon. Itu bukan hanya bahaya, itu hukuman, ujar Afi Chaim, seorang petugas senior, dalam pertemuan evaluasi dengan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Pemerintah memang telah mengerahkan lebih dari 1.000 petugas pemadam dari seluruh negeri, dibantu oleh unit-unit tambahan dari militer. Namun koordinasi mereka kacau karena sistem komunikasi darurat yang lumpuh akibat badai pasir dan panas ekstrem. Radio komunikasi terputus-putus dan perintah dari pos pusat sering kali terlambat atau tidak, relevan dengan kondisi lapangan yang berubah cepat. Api tidak menunggu instruksi. Bahkan kendaraan pemadam tak luput dari ancaman. Beberapa unit meledak karena suhu tinggi. Mobil-mobil tua tak mampu menahan tekanan kerja terus-menerus, dan suku cadang habis dalam waktu singkat. Sebuah truk pemadam dari Ashkelon yang dikirim ke area yang kini dikenal sebagai zona hangus, terbakar habis setelah terjebak dalam lingkaran api akibat angin yang berubah arah secara mendadak. Beberapa petugas mengalami luka bakar ringan hingga sedang. Ada yang pingsan karena dehidrasi parah. Ada pula yang dilarikan ke rumah sakit karena gagal napas akibat menghirup terlalu banyak asap dan debu. Namun mereka yang masih mampu berdiri kembali ke lapangan. Tak ada pilihan lain. Tak ada bala bantuan yang cukup. Salah satu kisah yang paling mengguncang datang dari unit 76 di Beit Mair. 10 orang dalam tim itu sempat terjebak selama 3 jam di antara 2 dinding api. Mereka bertahan di sebuah garasi beton milik warga yang ditinggalkan. Dengan suplai air hampir habis dan sinyal komunikasi terputus, mereka menulis pesan perpisahan untuk keluarga mereka melalui catatan kertas. Untungnya, angin berbalik sebelum segalanya terlambat. Mereka diselamatkan oleh unit udara sipil yang menerobos langit berdebu untuk menurunkan air dari ketinggian rendah. Di saat seperti itu, Anda sadar bahwa tidak ada yang lebih kuat dari alam, kata Itamar Yosef, salah satu petugas yang selamat. Kami punya pelatihan militer, pelatihan fisik, bahkan psikologis, tapi tidak ada pelatihan untuk mendengar suara api mendekat seperti raksasa lapar. Ironi terbesar mungkin adalah kenyataan bahwa para pemadam ini, yang bekerja lebih dari siapapun di garis depan, hampir tidak mendapat perhatian media hingga hari kelima bencana. Fokus utama pemerintah dan pemberitaan tetap pada angka kerugian, ekonomi, permintaan bantuan internasional, dan manuver politik. Para petugas pemadam yang wajahnya dilumuri debu dan peluh hanya muncul di latar belakang sebagai siluet heroik yang tak pernah dimintai pendapat. Dalam wawancara dengan stasiun KAN 11,
Seorang petugas pemadam dengan suara gemetar berkata, "Kami bukan tentara. Kami tidak membawa senjata. Tapi kami ada di garis depan. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk setiap rumah, setiap pohon, setiap kehidupan yang bisa diselamatkan. Tapi siapa yang mempertaruhkan sesuatu untuk kami?" Pertanyaan itu menggantung, seperti asap yang masih menyelimuti udara kota-kota kecil di selatan Yerusalem. Seiring angin membawa debu dan bara ke arah baru, para pemadam bersiap lagi, memasang masker yang mulai robek, mengecek selang yang mulai aus, dan menatap lautan api yang seperti tak kunjung padam. Dan mereka tahu, tak ada yang akan datang menyelamatkan mereka. Karena dalam perang ini, mereka adalah satu-satunya garis pertahanan yang masih tersisa. Dari udara, Israel tampak seperti sketsa hitam kelabu yang digores paksa di atas kanvas coklat pucat. Jalur-jalur hijau yang dulunya membelah tanah kini menjadi arang. Perbukitan Yudea yang pada musim semi seharusnya dihiasi padang liar dan bunga liar, kini menghitam, dibungkus lapisan abu yang membubung tiap kali angin menyentuh tanah. Hutan-hutan yang selama puluhan tahun menjadi paru-paru wilayah tengah negeri, kini hanyalah bayangan pohon-pohon mati, tegak, diam, tak lagi hidup. Sebagian besar kawasan yang terbakar tidak hanya kehilangan pepohonan, tetapi juga seluruh ekosistem yang menyertainya. Binatang liar mati, kehabisan oksigen, atau terbakar sebelum sempat melarikan diri. Burung-burung menghilang dari langit yang dulu mereka warnai dengan kicauan. Angin kini hanya membawa suara gesekan dahan gosong dan langkah berat manusia yang mencoba mencari sisa harapan di antara puing-puing. Dulu saya bisa melihat 20 jenis burung hanya dari halaman belakang rumah. Sekarang hanya abu, kata Ilan, seorang pensiunan guru biologi dari Ein Kerem. Ia berjalan pelan di antara sisa rumahnya, mengenakan masker dan membawa kantong plastik berisi pecahan foto keluarga yang mulai menguning. Setiap sudut kota yang dilalui api kini tampak seperti kota hantu. Rumah-rumah rata dengan tanah, jendela-jendela meleleh, dan kendaraan berubah menjadi kerangka logam. Taman kanak-kanak, sekolah, rumah ibadah, semuanya tak luput dari amukan api yang menyebar terlalu cepat untuk dihentikan. Hanya plang-plang, jalan yang masih berdiri menjadi penanda bahwa tempat itu dulu adalah bagian dari kehidupan. Kami melihat peta satelit sebelum dan sesudah. Perbedaannya seperti siang dan malam, ujar Moriah Lasker, ahli ekologi dari Universitas Ibrani. Kami kehilangan lebih dari 7.000 hektare lahan hijau hanya dalam waktu beberapa hari. Itu bukan hanya statistik, itu kehancuran biologis. Lebih dari itu, yang menghitam bukan hanya tanah, tetapi hati manusia. Trauma mulai merayap ke dalam benak para pengungsi. Anak-anak tidak bisa tidur, banyak yang mengalami mimpi buruk berulang tentang api yang mengejar mereka. Beberapa tidak berbicara sama sekali sejak dievakuasi. Psikolog dari organisasi bantuan mental seperti Eran dan Natal melaporkan lonjakan kasus gangguan stres pasca trauma, PTSD, bahkan di kalangan relawan. Mereka tidak menangis. Mereka menatap kosong. Ini bukan sedih biasa, ini kehancuran batin, kata Dr. Yael Sher, psikolog lapangan yang menangani anak-anak korban kebakaran di pusat pengungsian sementara di Beit Shemesh. Bahkan di luar zona api, kabut asap dan debu telah menyelimuti kota-kota besar seperti Yerusalem dan Tel Aviv. Matahari tampak seperti lingkaran merah darah yang mengambang di balik kabut. Siang terasa seperti senja dan malam terasa seperti perangkap. Udara mengandung bau terbakar yang menusuk, bau rumah, pohon, dan kenangan yang tak bisa lagi disentuh. Pertanian juga lumpuh. Ladang zaitun di daerah sekitar Abu Ghosh terbakar. Habis. Petani tidak hanya kehilangan panen, tapi juga pohon-pohon yang mereka rawat sejak puluhan tahun. Setiap pohon adalah sejarah keluarga. Setiap batang yang gosong adalah kehilangan generasi. Ujar Ahmed Nasser, petani generasi ketiga, yang kini hanya bisa berdiri di antara puing dan tanah retak. Dalam laporan resmi dari Kementerian Pertanian, yang dirilis pada 7 Mei, kerugian sementara untuk sektor agrikultur diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar shekel. Ribuan ternak mati karena kekurangan air atau terbakar di kandang yang tak bisa diselamatkan. Irigasi otomatis tidak berfungsi, dan lahan yang terkena panas ekstrem diprediksi tidak bisa ditanami kembali dalam waktu dekat. Sementara pemerintah berusaha menyalurkan bantuan darurat, warga mulai merasakan ketimpangan yang menyakitkan.
Dan beberapa wilayah, bantuan logistik datang terlambat hingga 3 hari. Pengungsi tinggal di tenda-tenda darurat tanpa akses air bersih atau listrik. Sebagian harus bergantung pada sumbangan pribadi dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah lebih cepat mengirim tentara ke Gaza daripada mengirim air ke sini. Keluh seorang ibu yang tinggal di pengungsian sementara dekat Mevaseret Zion. Ia menunjukkan tangan anaknya yang mulai terinfeksi karena luka kecil yang tidak diobati. Di tengah gelombang kehancuran itu, muncul suara-suara lirih yang menuntut pertanggungjawaban. Di media sosial, tagar seperti Tejania Negeri yang Menghitam dan Ichan Kabani Kami Tidak Dijaga menjadi tren. Para aktivis lingkungan menuding pemerintah telah menyepelekan peringatan tentang perubahan iklim dan ketidaksiapan infrastruktur sipil menghadapi bencana. Sebuah dokumen internal yang bocor ke publik menunjukkan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Alam dan Taman Nasional untuk memperluas zona pemadam kebakaran otomatis di area rawan api tidak dilanjutkan karena pertimbangan efisiensi anggaran. Ironi itu semakin mencolok ketika dibandingkan dengan anggaran militer yang naik setiap tahun. Kini negeri ini bukan hanya terluka secara fisik, tetapi juga mental. Kepercayaan publik terhadap institusi perlahan-lahan mengelupas seperti cat di dinding rumah yang hangus. Banyak yang mulai bertanya, apa arti negara jika ia gagal menjadi pelindung? Apa arti kekuasaan jika ia diam saat rakyatnya terbakar? Lanskap yang dulu menjadi kebanggaan dalam kartu pos dan pariwisata kini menjadi cermin yang suram dari kegagalan sistemik. Negeri ini menghitam, bukan hanya karena bara, tapi karena luka yang tidak diberi nama. Dan ketika hujan tidak juga turun dan langit terus bergolak, satu pertanyaan tetap menggantung. Jika ini bukan waktunya untuk berubah, kapan lagi? Ketika teknologi menjadi tulang punggung sebuah bangsa, suara adalah segalanya. Tapi di Israel, yang tengah terpanggang, suara mulai menghilang, satu persatu. Mulai dari dering telepon yang tak pernah tersambung, pesan darurat yang tak terkirim, hingga walkie-talkie yang hanya memantulkan suara gangguan dan desah napas terakhir dari orang yang berharap pertolongan. Di tengah kabut tebal yang menyelimuti perbukitan Yerusalem dan Yudea, sinyal menghilang seperti uap air. Operator jaringan seluler menyatakan lebih dari 30 menara BTS rusak terbakar atau mati total karena pemadaman listrik. Kota-kota kecil dan pemukiman terpencil benar-benar terputus dari pusat komando. Tidak ada sambungan ke pusat layanan, darurat, tidak ada internet, tidak ada berita. Saya menelepon 911 berkali-kali, tapi tidak pernah ada yang menjawab, ujar Leah Mizrahi, warga lanjut usia dari Ein Hemet yang rumahnya dilalap api. Ia bertahan selama 8 jam di gudang belakang, menutup pintu dengan kain basah, berharap suara ketukannya didengar oleh siapa saja. Tak ada yang datang. Bencana itu menjadi semakin sunyi. Kesunyian yang mencekam, bukan karena tidak ada suara, tetapi karena suara yang ada tak sampai. Pesan-pesan suara dalam grup WhatsApp hanya centang satu. Panggilan tidak terkirim. Siaran radio lokal berhenti mengudara karena studionya kehabisan daya. Banyak warga bahkan mengaku lebih dulu mendapat kabar tentang arah api dari unggahan media sosial luar negeri, ketimbang dari sistem peringatan pemerintah. Ini bukan sekadar kegagalan komunikasi, ini pengkhianatan struktural, kata Profesor Ilan Korah, pakar teknologi komunikasi dari Universitas Ben Gurion, dalam wawancaranya dengan Haaretz. Kita menciptakan sistem informasi yang hanya hebat di masa damai. Tapi begitu krisis datang, semua runtuh. Sistem pesan darurat yang seharusnya mengirim peringatan ke ponsel warga justru tidak berfungsi di area-area terparah. Banyak orang yang tidak tahu api sudah mendekat karena mereka tidak menerima notifikasi. Hal ini diperburuk oleh badai pasir yang merusak jaringan serat optik di beberapa titik penting. Dalam dunia yang mengandalkan digitalisasi untuk keselamatan, ribuan nyawa bergantung pada keberuntungan dan teriakan lisan. Anak saya menangis karena dia pikir semua orang telah mati, ujar seorang ibu di pengungsian Beit Shemesh. Kami tak bisa menelepon ayahnya selama 2 hari. Kami tidak tahu apakah dia selamat atau sudah terbakar.
Bayangkan hidup dalam ketidakpastian seperti itu. Unit pertolongan cepat pun kewalahan. Sistem koordinasi berbasis GPS lumpuh. Ambulans berputar-putar karena peta digital tidak bisa dimuat. Panggilan radio antar unit harus dikembalikan ke sistem lama, menggunakan kode suara dan koordinat manual. Di beberapa daerah, relawan menggunakan pengeras suara dari atas truk untuk menyampaikan kabar terbaru. Begitu primitif, tapi satu-satunya yang masih bisa diandalkan. Di Pusat Komando Darurat Nasional, kekacauan berlapis terjadi. Koordinasi antara militer, pemadam kebakaran, kepolisian, dan rumah sakit nyaris tak sinkron. Beberapa perintah evakuasi terlambat 3 hingga 4 jam. Sementara itu, api sudah berpindah ke desa lain, dan orang-orang yang harusnya pergi justru tertinggal. Kami mengandalkan sistem yang katanya cerdas, tapi pada akhirnya kami kembali ke kertas dan peta fisik, ungkap Letnan Kolonel Ayala Raanan, yang memimpin salah satu posko taktis. Banyak panggilan terakhir juga tak pernah sampai. Di pos evakuasi, sementara relawan menemukan ponsel-ponsel milik korban yang tertinggal dengan pesan yang belum terbaca, "Tolong, api mendekat." Atau "Kami di ruang bawah tanah, tidak bisa keluar." Tak satu pun dijawab, tak satu pun yang sempat diteruskan. Dan dalam keheningan itu, tragedi menjadi semakin dalam. Kepanikan di media sosial pun semakin brutal. Informasi simpang siur menyebar tanpa bisa diverifikasi. Hoaks tentang evakuasi palsu, bantuan yang tak pernah datang, dan jumlah korban yang dibesar-besarkan menyebar lebih cepat daripada klarifikasi pemerintah. Tanpa jalur komunikasi resmi yang stabil, rakyat terpaksa memilih percaya pada bisikan online atau diam dalam ketidaktahuan. Kementerian Komunikasi akhirnya merilis pernyataan resmi pada 8 Mei bahwa lebih dari 50% jaringan nasional lumpuh sebagian dan pemulihan penuh bisa memakan waktu lebih dari 1 minggu. Pernyataan itu disambut gelombang protes. Para pengamat menyebut ini bukan sekadar kerusakan teknis, melainkan bukti nyata bahwa Israel, negeri dengan reputasi teknologi tinggi, tidak siap untuk bencana domestik berskala besar. Sistem komunikasi, yang selama ini dibanggakan sebagai tulang punggung keamanan nasional, ternyata tak mampu menjangkau rakyatnya di saat genting. Satelit canggih yang bisa membaca gerakan musuh dari ribuan kilometer di luar negeri tidak bisa mendeteksi jeritan dari rumah-rumah yang terbakar. Artificial intelligence yang bisa memprediksi pergerakan kelompok militan di luar negeri gagal menanggapi pergerakan api dan angin di wilayahnya sendiri. Mereka bisa menyadap percakapan musuh di luar negeri, tapi mereka tidak bisa mendengar suara rakyat yang meminta tolong. Sindir seorang aktivis dalam forum diskusi daring yang viral dan dipenuhi kemarahan. Lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa banyak keluarga tidak tahu status anggota keluarga mereka selama berhari-hari. Tidak ada sistem pelacakan yang real-time. Tidak ada registrasi korban yang terintegrasi. Di tengah teknologi tinggi yang seharusnya menjembatani manusia, warga terputus dari satu sama lain seperti pulau-pulau kecil yang hanyut. Dan dari semua yang terbakar, yang paling tragis adalah kepercayaan. Kepercayaan bahwa negara mendengarkan, bahwa ketika seseorang berteriak tolong akan ada yang menjawab. Tapi di minggu-minggu itu, panggilan-panggilan itu melayang ke langit, tercekik oleh asap dan lenyap dalam badai pasir. Mereka menjadi gema dalam bencana yang terlalu besar untuk dikelola dan terlalu sunyi untuk dipahami. Negeri itu terus diam, meski banyak yang berteriak. Dan dalam diam itu, rasa kehilangan tumbuh jauh lebih cepat daripada api. Hari itu dunia akhirnya menyadari bahwa negeri kecil yang biasa mereka lihat sebagai kubu militer paling canggih di Timur Tengah terbakar. Secara harfiah, media internasional mulai memberitakan api yang menghanguskan tanah-tanah di sekitar Yerusalem dan perbukitan Yudea. Foto satelit yang dirilis oleh NASA memperlihatkan gumpalan asap tebal membubung dari bagian barat Israel, terlihat dari luar angkasa. Titik-titik merah yang menandai panas ekstrim memenuhi layar. Bukan simulasi perang, melainkan bencana alam. Seruan pun terdengar. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam konferensi pers terbuka pada 9 Mei secara resmi memohon bantuan internasional. Dengan suara berat dan wajah letih, ia mengatakan, "Kami menghadapi salah satu tantangan alam terbesar dalam sejarah negara ini.
Kami membuka pintu bagi siapapun yang bersedia membantu. Permintaan itu mengguncang banyak pihak. Dunia jarang melihat Israel meminta tolong secara terbuka. Negara yang selama ini menjadi pemasok teknologi pertahanan, justru kini memohon bantuan, air, pemadam udara, dan logistik sipil. Respons awal datang dari Yunani, Italia, dan Prancis. Ketiganya berkomitmen mengirim pesawat pemadam khusus. Namun, badai pasir yang masih bertiup dari selatan menggagalkan jadwal penerbangan bantuan. Beberapa pesawat sempat mendarat di Siprus, menunggu izin cuaca yang lebih baik. Kami ingin segera bergerak, tetapi visibilitas sangat rendah. Tidak aman bagi kru kami, kata Letnan Pierre Malo, Komandan Armada Prancis, yang tertahan di Larnaca, negara-negara Arab. Mayoritas diam. Beberapa pihak sipil dari Yordania dan Mesir menyampaikan simpati melalui saluran tidak resmi. Namun bantuan tidak datang. Hubungan diplomatik yang retak bertahun-tahun tak bisa sembuh dalam semalam, meskipun alam tidak memandang perbatasan. Amerika Serikat mengirimkan tim penilai dan 2 pesawat pemadam Boeing 747 supertanker dalam waktu kurang dari 48 jam. Namun, logistik mereka tertahan di Bandara Ben Gurion karena badai pasir menurunkan jarak pandang hingga hanya 100 meter. Kami di sini tapi tidak bisa bergerak, ujar Kapten Ronald Davis dari tim pemadam Asad. Organisasi Kemanusiaan Dunia, seperti Palang Merah Internasional, World Central Kitchen, dan Doctors Without Borders mulai bergerak secara terpisah. Namun, birokrasi dan sistem penanganan krisis dalam negeri Israel membuat mereka tidak bisa langsung mengakses titik-titik terdampak. Banyak dari mereka hanya bisa beroperasi di area pengungsian atau rumah sakit. Israel bukan negara berkembang, mereka punya sistem sendiri. Tapi saat sistem itu kolaps, mereka juga tidak punya protokol untuk menerima bantuan asing. Jelas Shirin Qasem, koordinator misi Palang Merah di Yerusalem. Kami datang membawa pertolongan tapi tidak tahu harus meletakkannya di mana. Di sisi lain, dunia maya mulai dipenuhi kampanye solidaritas. Tagar Bejan Pray for Jerusalem dan Israel Burning menjadi trending topik di berbagai platform. Namun sentimen publik terbelah. Banyak pengguna dari negara-negara dengan konflik berkepanjangan melontarkan sarkasme. Sekarang kalian tahu rasanya ketakutan dan kehilangan. Beberapa lainnya menyindir bahwa Israel kini merasakan senjata tanpa musuh. Kritik internasional juga mulai bermunculan. Lembaga-lembaga lingkungan yang selama ini memperingatkan dampak perubahan iklim menuding Israel tidak serius menangani isu lingkungan. Greenpeace menyebutkan bahwa kebakaran ini adalah hasil dari kombinasi kelalaian sistemik dan penolakan terhadap kebijakan iklim global. Dalam laporannya, organisasi itu mengutip data dari panel antar pemerintah tentang perubahan iklim IPCC yang sejak 2 dekade lalu telah memperingatkan bahwa wilayah Levan, termasuk Israel, akan menjadi salah satu wilayah yang paling rentan terhadap panas ekstrem, kekeringan, dan kebakaran besar akibat perubahan iklim. Namun banyak dari rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti secara konkret. Di dalam negeri, suara sinis mulai terdengar di antara para korban. Mereka selalu siap membangun kubah besi untuk misil. Tapi di mana payung mereka saat api datang dari tanah? Kata Rafael Neumann, seorang petani di Ma'ale HaHamisha yang kehilangan seluruh ladang anggurnya. Kecewa dan kesepian, rakyat Israel yang terkena dampak mulai menyadari bahwa tidak semua janji internasional berubah menjadi bantuan nyata. Apalagi di tengah situasi global yang penuh ketegangan, perhatian dunia mudah berpindah. Hari ini Israel terbakar, esoknya tragedi di tempat lain menuntut headline. Namun dari semua tanggapan luar yang paling menyentuh, datang dari arah yang tak terduga. Komunitas Yahudi diaspora di Afrika Selatan, Argentina, dan India memulai penggalangan dana skala besar. Dalam waktu 2 hari, lebih dari $2 juta berhasil dikumpulkan untuk dikirim sebagai bantuan langsung ke organisasi pemadam kebakaran dan pusat pengungsi di Israel. Di sinagoga kecil di Buenos Aires, sekelompok anak-anak menulis surat untuk para korban yang kehilangan rumah. Salah satu surat itu dibacakan di radio nasional oleh penyiar Israel. Kami tahu kalian kuat, tapi tidak ada salahnya menangis. Kami di sini. Kami tidak akan diam. Di tengah seruan dunia yang tak selalu terdengar,
Surat kecil dari seberang samudera itu menjadi suara yang paling jernih. Karena kadang, yang dibutuhkan bukan armada pesawat, bukan truk logistik, tetapi pengakuan bahwa mereka tidak sendirian. Namun kenyataannya, malam kembali turun. Api masih menyala di beberapa titik, pasir masih berterbangan, dan di langit gelap itu, seruan dari dunia luar masih bersaing dengan deru angin dan bisu yang terus menebal di tanah yang luka. Asap telah mulai menipis. Bara di banyak titik telah padam, atau setidaknya melemah. Tapi tidak dengan luka-luka yang ditinggalkannya. Karena tidak semua yang terbakar bisa dihitung dalam hektare, atau dalam nilai ekonomi. Sebagian luka justru mengendap dalam senyap, dalam ingatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan dalam mimpi yang tiba-tiba berubah menjadi jeritan malam. Di pusat pengungsian sementara di Mevaseret Zion, seorang anak perempuan berusia 7 tahun duduk memeluk boneka kelinci yang nyaris, Angus. Namanya Noah. Ia tidak berbicara sejak malam dievakuasi dari rumahnya yang terbakar di Ein Karem. Setiap malam, ia menutup telinganya dengan kedua tangan. Saat ditanya kenapa, ia hanya menulis satu kata dengan kapur di lantai. Api. Fenomena diam semacam ini bukan kasus tunggal. Di berbagai tempat penampungan, petugas medis dan psikolog melaporkan lonjakan gejala gangguan stres pasca trauma, biasa dikenal sebagai PTSD, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Mereka tidak menangis, mereka tidak mengeluh, tapi mereka tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa berbicara. Mereka membeku di dalam ketakutan yang tidak bisa diusir. Dr. Erez Zabar, Kepala Unit Trauma Psikologis dari Rumah Sakit Hadassah, menyebut ini sebagai bencana jiwa nasional. Dalam wawancaranya dengan Times of Israel, ia menjelaskan bahwa banyak korban tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami trauma. Bagi mereka, ini hanya keterkejutan biasa. Tapi tubuh dan pikiran mereka sudah dalam mode bertahan hidup yang ekstrem. Jika tidak ditangani, ini akan berkembang menjadi trauma kronis. Sebagian besar korban kebakaran tidak hanya kehilangan rumah. Mereka kehilangan rasa aman, rasa percaya. Beberapa bahkan kehilangan kemampuan untuk merasa. Seorang pria bernama Yehuda, yang selamat dengan luka bakar di lengan dan punggung, mengatakan dalam bisikan, "Saya tidak takut api, saya takut malam. Karena di malam hari saya mencium bau daging gosong, dan saya sadar itu milik saya." Idiu, antara para tentara yang dikerahkan ke wilayah bencana, ada pula luka-luka batin yang mulai terlihat. Tentara muda yang biasanya dilatih untuk perang kini dipaksa mengevakuasi anak-anak yang terbakar, mengangkat mayat hewan yang meleleh di jalan, dan tidur di bawah langit yang merah selama berminggu-minggu. Kami dilatih untuk melawan musuh, tapi tidak ada pelatihan untuk melihat seorang ibu menggenggam tangan bayinya yang sudah tidak bernyawa, kata seorang prajurit dalam kesaksiannya kepada Ynet News. Bagi para relawan sipil, trauma itu datang dari cara paling sunyi, rasa bersalah. Banyak dari mereka tidak bisa menyelamatkan semua orang. Mereka harus memilih, rumah mana yang harus diprioritaskan, orang tua yang tak bisa bergerak, atau anak-anak yang menangis di gang sempit. Saya masih dengar suara mereka. Saya masih ingat wajah itu, ujar Naama, seorang relawan medis dari Modiin. Saya menatap mereka saat pintu ditutup. Mereka tidak ikut. Mereka tidak selamat. Para pemuka agama mulai berbicara tentang luka ini dalam bahasa spiritual. Di sinagoga darurat, doa-doa diubah. Banyak yang menambahkan ayat-ayat tentang pengampunan, tentang duka, tentang api yang datang bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai ujian. Namun banyak pula yang mempertanyakan, kenapa? Mengapa negeri yang katanya dijaga Tuhan bisa terbakar begitu rupa? Ini bukan sekadar bencana alam, kata Rabbi Elazar Cohen dalam khutbahnya. Ini guncangan jiwa bangsa, bukan hanya tanah yang terbakar, tapi nurani kita. Dalam dunia yang selama ini dipenuhi perencanaan militer, simulasi teknologi, dan prediksi algoritmik, tak ada satu pun yang mempersiapkan rakyat terhadap kehancuran yang datang begitu personal. Bukan rudal dari langit, tapi angin dari tanah sendiri. Bukan suara sirene perang,
tapi deru api yang tak punya musuh untuk disalahkan. Kementerian Kesehatan telah membuka lebih dari 20 posko bantuan psikologis. Namun jumlah profesional yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan. Relawan dari luar negeri pun mulai berdatangan, psikiater dari Kanada, konselor trauma dari Australia, dan bahkan biksu dari Nepal yang datang untuk menawarkan meditasi dan ketenangan. Tapi tidak semua luka bisa dijangkau, karena banyak di antaranya terkunci dalam diam. Ruang-ruang kelas yang seharusnya riuh, kini diisi anak-anak yang takut pada warna merah. Para guru kesulitan mengajak siswa menggambar, karena setiap gambar yang keluar adalah api dan asap. Di taman-taman yang masih berdiri, anak-anak bermain, sembunyi, tapi tidak berani berteriak. Takut api datang, kata mereka. Luka ini mungkin tidak akan pernah diberitakan seperti statistik rumah terbakar atau jumlah korban luka. Tapi luka ini menyebar. Ia hidup di balik kelopak mata yang terus berkedut, di tangan yang gemetar saat menyalakan korek, di mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan, di tangisan yang tak pernah keluar karena orang-orang sudah terlalu lelah, dan luka seperti ini tak bisa dipadamkan dengan air. Karena ini bukan sekadar bencana, ini adalah jejak luka kolektif yang akan menjadi bagian dari identitas generasi ini. Sebuah bangsa yang dibentuk, dibakar, dan didefinisikan ulang oleh api. Israel tidak lagi sama setelah kebakaran yang menghancurkan bukit Yerusalem dan Yudea. Tanah yang dulunya subur, yang telah memberikan kehidupan kepada pohon zaitun dan ladang anggur kini hanyalah hamparan abu. Langit yang dulu biru cerah kini hampir selalu diselimuti kabut tipis dari sisa-sisa api yang menghanguskan segalanya. Tapi dari abu itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh kembali. Sesuatu yang tidak hanya terlihat oleh mata, tetapi juga oleh hati. Pagi, itu di salah satu titik evakuasi, warga Israel berkumpul untuk merayakan hidup yang masih ada. Mereka duduk di bawah langit yang lebih cerah, meskipun bayang-bayang api masih terbayang di setiap sudut pikiran. Relawan dan korban yang seminggu sebelumnya hanya saling bertukar cerita tentang kehilangan, kini mulai berbicara tentang bagaimana mereka akan membangun kembali. Yigal, seorang petani dari daerah Be'er Sheva, memandang ladangnya yang dulu penuh dengan kebun buah, kini menjadi lahan kosong yang hitam legam. Ini adalah ujian bagi kita semua, tapi kita akan bangkit, ujarnya dengan suara yang lebih tegas daripada yang pernah terdengar sebelumnya. Api sudah mengambil banyak hal dari kita, tapi mereka tidak akan bisa mengambil semangat kita untuk bertahan. Bukan hanya ladang yang hancur, tapi juga banyak rumah, sekolah, dan infrastruktur yang harus dibangun kembali. Namun lebih dari itu, api juga memecahkan ketenangan dalam hidup setiap orang. Di balik perasaan kehilangan yang mendalam, ada sebuah kebangkitan yang tak bisa diabaikan. Masyarakat yang terbiasa mengandalkan teknologi canggih dan kekuatan pertahanan negara, kini dipaksa untuk menghadapi kenyataan yang tak terduga. Ketahanan sejati terletak pada ketangguhan hati, bukan teknologi atau senjata. Pemerintah Israel mengumumkan rencana besar untuk pemulihan dengan investasi besar-besaran dalam rekonstruksi infrastruktur dan pemberian bantuan psikososial bagi korban yang trauma. Namun tidak hanya pemerintah yang berperan dalam proses pemulihan ini. Masyarakat, dari para petani, relawan, hingga para pemuda yang bergabung dalam aksi sosial, menjadi kekuatan pendorong yang tak terhentikan. Membangun kembali Israel bukan hanya tentang mengembalikan bangunan yang hancur, kata Naomi Ben David, seorang psikolog yang kini fokus memberikan terapi kelompok bagi mereka yang trauma. Ini juga tentang membangun rasa percaya dan solidaritas, tentang belajar untuk saling menjaga, karena kita semua telah melewati sesuatu yang lebih besar dari sekadar api. Selama beberapa minggu setelah kebakaran, semangat gotong royong yang luar biasa mulai muncul. Relawan dari berbagai belahan dunia terus berdatangan, memberikan sumbangan, dan membantu evakuasi serta perbaikan rumah-rumah yang rusak. Di setiap sudut kota ada titik-titik pengumpulan bantuan dan tim medis yang bekerja tanpa lelah.
Sementara itu, para ilmuwan dan ahli lingkungan Israel mulai menganalisis kerusakan ekosistem, menyusun rencana untuk menanam kembali pohon-pohon yang terbakar, dan menilai dampak jangka panjang terhadap tanah. Namun, pemulihan ini tidak mudah. Seperti api yang tak bisa dijinakkan dalam sekejap, proses penyembuhan jiwa-jiwa yang terluka akan memakan waktu yang lebih lama. Beberapa keluarga kehilangan lebih dari sekadar harta benda. Mereka kehilangan kenangan yang tertinggal di rumah-rumah yang telah musnah. Tidak jarang mereka berdiri di depan reruntuhan dan merasa bahwa mereka tidak hanya merelakan dinding rumah mereka, tetapi juga bagian dari diri mereka sendiri. Akan tetapi, dalam kesedihan itu ada ruang untuk pengharapan. Di tengah-tengah kehancuran, ada percikan semangat yang menyala, bukan hanya untuk membangun kembali apa yang hilang, tetapi untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Di Mevaseret Zion, di bawah tenda darurat, sebuah kelompok relawan muda membentuk komite untuk mengembangkan proyek pertanian baru yang ramah lingkungan. Mereka ingin mengubah kerusakan yang terjadi menjadi peluang untuk lebih memahami pentingnya keberlanjutan alam. Di Yerusalem, anak-anak yang kehilangan rumah mulai menggambar kembali pemandangan kota mereka. Hanya kali ini, gambar mereka tidak hanya menggambarkan reruntuhan, tetapi juga langit biru yang akan datang dan pohon-pohon yang akan tumbuh dari tanah yang hangus. Mereka menggambar tentang harapan yang tak terpadamkan. Pada suatu sore saat langit berwarna jingga, Perdana Menteri Netanyahu berdiri di depan sebuah posko pengungsi dan mengungkapkan apa yang telah disadari banyak orang setelah berhari-hari terhimpit oleh api dan pasir. Kita telah melalui api, bukan hanya untuk melawan alam, tapi untuk menyadari bahwa kekuatan sejati kita adalah persatuan. Negara ini dibangun oleh tangan-tangan yang saling membantu. Dan meskipun kita telah kehilangan banyak, kita akan membangunnya kembali bersama. Begitu banyak hal yang telah dihancurkan oleh kebakaran ini. Namun dari abu itu, ada sesuatu yang lebih penting yang akan tetap ada. Kekuatan yang lebih besar daripada api itu sendiri. Rasa persatuan yang tumbuh dari reruntuhan, semangat untuk melawan dan bertahan, semangat bangsa yang baru, yang menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan tekad untuk bangkit. Bahkan dari kegelapan yang paling pekat sekalipun, Israel akan membangun kembali. Dan meskipun luka ini tak akan pernah sepenuhnya hilang, ada api baru yang menyala, api harapan yang tidak akan pernah padam.